Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Di belajar mengirob bagian ke-59 ini, kita akan membahas tentang bina fi'il madhi. Bina'ul madhi, bina fi'il madhi. Berbicara tentang bina, kita bicara tentang kata yang tetap akhirannya, yang tak bisa berubah akhirannya. Kata yang tetap akhirannya tadi dinamakan dengan mabni. Mabni dalam kitab Nahwul Wadih dikatakan ma yathbutu akhiruhu ala halin wahidatin fi jami'at tarakib. Sesuatu yang tetap akhirannya dalam satu bentuk walau di berbagai tarkib. Al-madhi, al-madhi itu fi'il madhi, kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dilakukan. Kita telah belajar dalam kaidah nahwu bahwa yang mabni itu ada tiga, fi'il madhi, fi'il amar, kemudian yang ketiga huruf. Nazala al-mataru, telah turun hujan. Kita lihat di sini nazala fi'il madhi, binanya inilah yang kita pelajari. Kita hanya belajar tentang fi'il madhi saja hari ini ya. Kemudian al-matar, al-matar itu hujan. Kalau tonya beralif bukan hujan artinya al-matar tapi bandara. Nazala, nazala artinya telah turun. Fi'lun madhin, dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dilakukan. Dalam kitab Nahwul Wadih dikatakan bahwa fi'il madhi itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi waktunya telah dikerjakan, telah dilakukan. Nazala, telah turun. Mabniun alal fathih, dia mabni alal fathih. Nah, binanya inilah yang kita pelajari, dia binanya bina fathah, mabni alal fathih. Jadi rumus dasar dari fi'il madhi itu adalah mabni alal fathih. Apalagi contoh yang lain, fataha, dakhala, kharaja, zahaba, ya, dia mabni alal fathih. Kenapa dia mabni alal fathih? Li'annahu lam yattasil bihi syai', karena dia belum bersambung dengan sesuatu. Kalau dia bersambung dengan ta mutaharrikah, maka dia mabni ala sukun. Apa contohnya? Nazalta, nazalti, nazaltu. Jadi mabni ala sukun ya. Tapi rumus dasar dari fi'il madhi itu adalah mabni ala al-fathhi. Kemudian dia juga bisa menjadi mabni ala mabni ala ad-dhammi kapan? Kalau dia bersambung dengan wawul jamaah. Nazalu, ya, wawul jamaah itu waw yang menunjukkan banyak laki-laki. Jadi tidak lagi dia mabni alal fathhi tapi mabni ala ad-dhammi. Kemudian kita lihat di sini tulisannya tertulis mabni alal fathhi ya. Kita lihat zahir ya. Fathahnya zahir bunyinya a. Kenapa? Karena nanti ada kalanya fi'il madhi itu tidak mabni alal fathhi saja tapi mabni alal fathhi al-muqaddar, yang ditakdirkan, yang dikira-kira. Apa contoh fi'ilnya? Contoh fi'ilnya adalah shalla ya, akhirnya alif. Kemudian masya, kemudian roma, ya, tidak mabni alal fathhi seperti ini bunyinya a, tapi mabni alal fathhi al muqaddar, mabni atas fathah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif ya, karena alif itu beruzur, tidak berharokat a, tidak berharokat i, tidak berharokat u, tapi dia mabni ala sukun, dia berharokat sukun. Oke. Al-matar, al-matar itu hujan. Fa'ilun, dia adalah fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku yang melakukan sebuah perbuatan. Dalam kitab Nahwul Wadih dikatakan bahwa fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Bahwa dia adalah isim, kata al-matar isim. Dari mana kita tahu kata al-matar ini isim? Ada al di awalnya, alif lam di awal. Marfu'un, ya, setiap fa'il itu marfu', marfu' itu identik dengan dhammah. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, lebih dulu ditulis fi'ilnya, kata kerjanya, baru isim yang melakukan perbuatan tersebut ya. Taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi kata al-matar ini adalah pelaku dari perbuatan nazala. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fa'il itu adalah al-ismul marfu', isim yang marfu' yang sama ya, kata al-matar ini isim marfu', marfu' itu identik dengan dhammah. Al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, fi'ilnya lebih dulu ditulis, baru isim yang melakukan perbuatan tersebut. Maka kata al-matar ini adalah fa'il, pelaku atau yang melakukan sebuah perbuatan. Fa'ilun li fi'li nazal, dia adalah fa'il, pelaku, subjek dari perbuatan nazal. Marfu'un ya. Fa'il itu marfu', i'rabnya marfu'.
Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah. Kita lihat di sini tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena kata al-matar ini isim mufrad, kata yang menunjukkan satu, kata yang menunjukkan tunggal. Kalau dia isim tasniyah musanna, kata yang menunjukkan dua, maka tanda rofaknya bukan lagi dengan dhammah, tapi tanda rofaknya alif al-matarani ya. Tapi karena ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu, maka tanda rofaknya dengan dhammah. Zahira alal akhir, zahir. Sudah dhammah, zahirah lagi ya, bunyinya jelas. Kenapa? Karena akhiran dari kata al-matar ini bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif karena alif itu beruzur. Begitu juga kalau akhirannya ya. Misalnya apa? Al-musalli, ar-rami, al-jari, maka tanda rofaknya itu dengan dhammah muqaddarah alal ya. Dhammah yang ditakdirkan, yang dikira-kira dengan ya. Kenapa? Karena berat. Ya, tapi karena akhiran dari kata al-matar ini bukan alif, bukan ya, maka tanda rofaknya dengan dhammah zahirah, dhammah yang jelas di akhirannya. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.